Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa dhammilna bil afiyah wassalama walhiqna bis salihin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan sehat serta afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah, Ummul Quran suratul Fatihah, agar pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ala hadhihin niyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai sifat-sifat Allah. Di sini materi yang akan Ibu jelaskan mengenai pengertian sifat wajib, mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan juga pengertian sifat jaiz. Menyebutkan sifat wajib, mustahil, jaiz Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Di sini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 2 sampai dengan 4, yang artinya Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan juga bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini merupakan surah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 2 sampai dengan 4. Coba anak-anakku sekalian, kalian perhatikan gambar berikut. Setelah kalian mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas dengan seksama, coba perhatikan dan renungkan gambar-gambar berikut ini. Ya, di sini merupakan gambar alam jagat raya. Ya, dengan kekuasaannya, semua benda-benda yang ada di langit ini tidak terjatuh, ya, tidak disanggah, ya, dengan memakai tiang, dengan memakai benda apapun. Itu merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, yang harus kita imani, yang harus kita percayai, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, Maha segalanya.
Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada yang dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Ya, jadi sifat nafsiyah ini untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, ya. Kemudian sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sifat salbiyah, fungsi dari sifat salbiyah itu digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak atau tidak pantas ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Ya, bedanya jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya apa, Nak? Contohnya Allah Maha Hidup. Artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan kita manusia, sedangkan kita makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. Ya, suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang sudah pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan makhluk, kalau Allah itu tidak terbatas, ya, maksudnya tidak terbatas, selamanya hidup dan tidak akan pernah mati, sedangkan makhluknya itu terbatas, suatu saat akan mati. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jadi sifat ma'nawiyah itu sifat yang selalu ada, tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin tidak ada, ya, dan tidak mungkin Allah tidak bersifat demikian. Selanjutnya kita akan membahas pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah atau zatnya sebagai pencipta alam semesta. Ya, jadi mustahil itu kebalikan dari sifat wajib, ya. Kalau mustahil itu tidak mungkin ada, ya, dan tidak layak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Ya, jadi sifat jaiz bagi Allah ini sifat kebebasan Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu apapun yang menjadi kehendaknya.